Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya ML sini dengan NIM akhir 105. Pada video ini saya akan menjelaskan tentang al-asil dan al-takhil dalam tafsir Al-Quran, disertai contoh-contohnya. Kemudian saya akan menyampaikan pendapat mengenai penggunaan konsep al-asil dan al-takhil dalam metodologi penelitian tafsir modern seperti semantik, semiotika, dan hermeneutika. Al-asil secara bahasa berarti asli, murni, atau memiliki dasar yang kuat. Sedangkan menurut istilah ilmu tafsir, al-asil adalah penafsiran Al-Quran yang bersumber dari dalil-dalil yang dapat dipertanggungjawabkan menurut syariat dan kaidah ilmu tafsir. Artinya, penafsiran tidak berbicara berdasarkan dugaan atau hawa nafsu, tetapi berdasarkan sumber yang sah. Pertama, Al-Quran ditafsirkan dengan Al-Quran. Contohnya, pada surah Al-Fatihah terdapat kata Shiratal Mustaqim. Penjelasannya terdapat dalam surah An-Nisa ayat 69 tentang jalan orang-orang yang mendapat nikmat Allah. Artinya, ayat dijelaskan oleh ayat yang lain. Kedua, Al-Quran ditafsirkan dengan hadis Nabi. Contohnya pada surah Al-An'am ayat 82 terdapat kata zulmun. Para sahabat mengira semua bentuk kezaliman, namun Rasulullah menjelaskan bahwa yang dimaksud adalah syirik berdasarkan surah Luqman ayat 13. Ini menunjukkan bahwa hadis menjadi penjelasan Al-Quran. Ketiga, tafsir sahabat. Misalnya tafsir dari Abdullah ibnu Abbas yang dikenal sebagai ahli tafsir di kalangan sahabat karena mereka hidup bersama Nabi. Penjelasan mereka memiliki kedudukan yang sangat tinggi. Keempat, tafsir tabi'in. Misalnya Mujahid ibnu Jabbar atau Qatadah ibnu Dimah yang belajar langsung kepada para sahabat. At-takhil berarti sesuatu yang masuk dari luar. Dalam ilmu tafsir, at-takhil adalah penafsiran yang tidak memiliki dasar yang benar atau bertentangan dengan Al-Quran, hadis, dan kaidah tafsir. Dengan kata lain, penafsiran ini tidak dapat dijadikan pegangan. Pertama, Israiliyat yang tidak jelas kebenarannya. Misalnya cerita yang sangat rinci mengenai ukuran kapal Nabi Nuh, nama semua penumpang kapal, atau jumlah paku kapal tanpa dalil yang sahih. Cerita seperti ini tidak berasal dari Al-Quran maupun hadis yang sahih. Kedua, hadis palsu. Misalnya menggunakan hadis yang ternyata tidak sahih untuk menjelaskan suatu ayat. Ketiga, hadis berdasarkan hawa nafsu. Contohnya, seseorang memaksakan ayat agar sesuai dengan kepentingan politik atau kelompoknya tanpa memperhatikan kaidah tafsir. Keempat, menafsirkan ayat tanpa ilmu. Misalnya, seseorang hanya membaca terjemahan lalu langsung membuat kesimpulan sendiri tanpa memahami bahasa Arab, sebab turun ayat maupun penjelasan ulama. Misalnya Allah berfirman bahwa salat harus ditegakkan. Kalau kita menjelaskan tata cara salat berdasarkan hadis Nabi, maka itu termasuk al-asil karena sumbernya sah. Tetapi jika ada seseorang menegakkan bahwa salat tidak perlu rukuk dan sujud hanya berdasarkan pendapat pribadinya, maka itu termasuk at-takhil karena tidak memiliki dasar syariat. Contoh lain, ketika menafsirkan kaidah Nabi Musa lalu menambahkan cerita-cerita yang tidak ada dalilnya hanya karena berasal dari cerita lama, maka itu termasuk at-takhil. Menurut saya, konsep al-asil dan at-takhil tetap sangat penting dalam penelitian modern. Misalnya pada pendekatan semantik, peneliti boleh mengkaji makna suatu kata dalam Al-Quran
tetapi hasilnya tetap harus sesuai dengan bahasa Arab Al-Quran. Tidak boleh bertentangan dengan tafsir yang sahih. Pada pendekatan semiotika, simbol-simbol dalam Al-Quran dapat dianalisis, tetapi jangan sampai maknanya dipaksakan sehingga keluar dari maksud ayat. Sedangkan dalam hermeneutika, peneliti boleh memahami hubungan teks dengan konteks, tetapi menurut saya, metode ini harus tetap dikontrol oleh prinsip al-asil agar tidak menghasilkan penafsiran yang terlalu bebas. Jadi, metodologi modern boleh digunakan sebagai alat analisis, tetapi dasar penafsirannya tetap harus berpegang pada Al-Quran, hadis, pendapat sahabat, dan kaidah ilmu tafsir. Dengan demikian, penelitian tafsir akan tetap ilmiah, sekaligus menjaga kemurnian makna Al-Quran. Demikian penjelasan saya mengenai al-asil dan at-takhil beserta contoh-contohnya serta pendapat saya mengenai penggunaan dalam metodologi penelitian tafsir modern. Semoga penjelasan ini dapat menambahkan pemahaman kita tentang pentingnya penggunaan sumber yang benar dalam menafsirkan Al-Quran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.